Hari Sungai Sedunia kurang sempurna jika jumlah sungai paling tercemar masih banyak di negara ini. Saban hari, isu pencemaran air berulang akibat tindakan penjenayah alam sekitar hingga menjejaskan kualiti hidup rakyat. Laporannya bersama wartawan Hilmi Abdul Malik. Sambutan Hari Sungai Sedunia yang disambut setiap tahun agak menyedihkan jika ini realiti pemandangannya. Luruan air sungai hilang serinya apabila ada yang memilih menjadikan ia sebagai lubuk sisa buangan. Termasuk bahan kimia, kehidupan air terus diancam hingga habitatnya bergelumang bahan yang tercemar. Hidupan air yang ada di dalam air ini yang menjadi makanan kepada ikan, yang menjadi makanan kepada burung misalnya akan memberi kesan. Dan kalau bahan kimia itu berada di dalam haiwan tadi, dimakan oleh ikan, dimakan oleh burung, dan ikan mungkin dimakan oleh manusia. Kalau kita tengok ada ramai pemancing-pemancing di sini, dan bahan kimia itu akan masuk ke dalam badan manusia. Golongan nelayan turut menerima tempias yang sama apabila sumber rezeki mereka terancam. Jika begini keadaannya, mana mungkin usaha menghapuskan kemiskinan mampu dicapai apabila punca pendapatan itu sendiri telah terputus. Kalau kita melihat tentang SDG, Sustainable Development Goal atau matlamat pembangunan mampan, dan nombor satu ialah menghilangkan atau meniadakan kemiskinan. Kita mesti memastikan bahawa mereka ini tidak terancam oleh pencemaran sungai. Hakikatnya, isu pemeliharaan sungai masih memerlukan kesedaran yang meluas. Bukan hanya di peringkat pihak berkuasa semata-mata. Malah kesedaran perlu bermula sejak di bangku persekolahan. Suka atau tidak, keadaan sungai di negara ini masih memerlukan pembelaan kerana keadaannya bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibanggakan. Saya nak katakan dia semakin meningkat, baik itu agak menyedihkan kerana faktanya adalah dia semakin buruk dan teknologi-teknologi baru perlu dibuat ataupun dicipta, direka untuk menangani masalah-masalah bahan pencemar yang semakin pelbagai. Bukan untuk menuding jari mana-mana pihak, namun itulah realitinya. Setakat Jun tahun ini, 25 daripada 672 sungai di negara ini berada dalam kategori tercemar. Angka itu dibimbangi meningkat sekiranya tiada tindakan konkret diambil. Usaha memelihara sungai tidak sepatutnya hanya bermusim atau isu pencemaran yang ditinggalkan sekadar laporan. Ribuan ikan ditemui mati di Sungai Sayung di kampung masyarakat orang asli Sayung Pinang, Kota Tinggi Johor, dipercayai akibat pencemaran sungai. Penduduk mendakwa kejadian berkenaan adalah yang ketiga berlaku bulan ini. Penduduk orang asli yang bergantung kepada hasil sungai menyedari insiden ikan mati ini kira-kira jam 8.30 malam kemarin. Saya jumpa pencemaran sungai ni dalam pukul 8.30 malam. Jadi semua ikan banyak yang matilah. Banyak spesies ikan yang seperti baung, ikan lampam dan yang lain-lain banyak yang mati. Jadi sangat mengecewakanlah. Kami pihak nelayan bergantung pendapatan pada sungai. Jadi bila perkara ini berlaku, pendapatan kami nelayan telah terjejas. Sejak kebakaran ni, air minyak kerap turun, jadi menjejaskanlah rezeki saya. Kilang minyak ni kerap buang. Dalam minggu ni saya tak salah, saya 3 kali buang. Tetapi kali ni yang terburuk semua ikan mati. Pencemaran sungai menyukarkan kehidupan penduduk kampung mencari rezeki. Ada yang terpaksa menanggung kos lebih tinggi untuk menangkap ikan jauh dari kawasan itu. Penduduk juga bimbang kesihatan mereka terjejas jika masalah pencemaran sungai ini tidak diatasi segera. Duduk kampung pun perasaan juga pasal ni dekat Lengyu ni, Sungai Lengyu ni pun ada toksin pencemaran. Dia orang pun banyak yang kena juga. Tapi pihak kuasa mintalah tolong kerjasamalah menjelaskan apa semua yang telah berlaku kat sini, lepas tu ambil tindakan lah yang segera. Kesian kat orang kampung, kadang sesak nafas apa semua. Dah ramai dah yang terkena. Jabatan Alam Sekitar Johor ketika dihubungi berkata mereka sedang menyiasat punca pencemaran sungai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencemaran ini tentu merugikan kita semua karena ekologi dalam sistem kehidupan kita pasti terganggu bila pencemaran ini tidak segera ditanggulangi. Baik itu pencemaran di udara, pencemaran di daratan, ataupun pencemaran di air.
Nah, yang terjadi saat ini adalah di tahun 2024 semakin meningkatnya pencemaran air di sungai-sungai yang ada di Malaysia, terutama sungai-sungai yang ada di Semenanjung Malaka. Dari 672 sungai di Semenanjung Selat Malaka, 25 kurang lebih ini mengalami pencemaran yang cukup memprihatinkan. Karena apa? Tanda-tanda bahwa pencemaran itu sudah melampaui batas adalah ketika kita menemukan beberapa makhluk hidup yang berada di sungai ini mengalami krisis ya, atau mengalami kematian-kematian yang massal. Contohnya adalah yang paling mudah ditemui ikan. Ketika ikan mulai banyak yang mati di dalam sungai, itu artinya ada penyebab yang menyebabkan ikan tersebut mengalami kematian. Dan bisa dipastikan kebanyakan kematian tersebut disebabkan oleh pencemaran di aliran sungai. Lalu apa saja nih yang bisa mencemari sungai? Yang pasti adalah pertama sampah. Ya, baik itu sampah dari masyarakat, ya perkotaan, sampah dari masyarakat pedesaan, ataupun sampah industri. Yang kedua adalah limbah. Nah, kategori limbah ini biasanya berasal dari industri-industri, baik industri di perumahan ya, tingkat rumah, ataupun industri di perdagangan dan industri pabrik. Nah, inilah yang menyebabkan sungai mengalami pencemaran. Nah, tentu saja kalau kita perhatikan di sini ya, sebanyak 25 sungai yang tercemar di Semenanjung Malaka. Itu adalah jumlah yang tidak sedikit dalam proses pencemaran tersebut dan semakin tahun semakin bertambah. Ini menyebabkan tentu saja kerugian secara ekonomi bagi para pengguna atau pemanfaat terhadap sungai-sungai tersebut. Karena kita tahu sendiri bahwa sungai pun mempunyai kehidupan. Dalam arti kata, sungai bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Ketika sungai tercemar, seperti yang kita perhatikan di informasi tadi, ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa para netizen di negara tetangga kita ya ini mengatakan bahwa sungai mereka sangat terlawat, sungai mereka sangat bersih, tapi kalau kita lihat dari video ini tentu berbanding terbalik karena kita bisa memperhatikan di sini bahwa ikan-ikan pada mati. Ini berarti tingkat pencemaran sungai tersebut sangat tinggi dan dampaknya juga bisa ke manusia bila ya ikan tersebut ya kemudian dimasak dan dimakan oleh manusia secara langsung, atau mungkin ikan tersebut dimakan oleh hewan lain ya, hewan darat misalkan, kemudian hewan darat tersebut dimakan oleh manusia, maka manusia pun akan berdampak terhadap pencemaran tersebut. Nah, bagaimana nih para netizen Malaysia ataupun WNI PMI yang pro Malaysia, coba tolong dijelaskan bagaimana ada pencemaran sungai seperti ini, baik oleh sampah maupun limbah dari hasil industri rumah tangga ataupun industri pabrikan. Ya, jadi tidak semua sungai yang ada di Selat Malaka atau di Semenanjung Malaka itu dalam kondisi bersih ya. Dan bukan cuma di Pulau Pinang, karena faktanya di sini ada di wilayah Kuala Lumpur dan juga ada di wilayah Johor. Ini yang paling banyak ya, dua tempat ini. Selain yang di Pulau Pinang ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar silakan. Daripada cukup sekian dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.